Salam, perkenalkan nama saya Frince Katarina Mnune, NIM 1.01.2021.0045, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Kelas A Semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum dimulai sejak peristiwa kelahiran Yesus, maka terjadilah pembagian waktu dan tahun dan lahirlah sebuah trik Masehi sehingga manusia memulai menghitung waktu sesudah lahirnya Kristus. Dan untuk periodisasi sejarah gereja umum dibagi dalam 3 periode besar. Yang pertama, sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno dibagi dalam beberapa ciri. Ciri yang pertama, diletakkan dasar organisasi, tata cara ibadah yang di dalamnya liturgi dan ajaran-ajaran gereja. Ciri yang kedua, secara geografis, gereja berada di wilayah kekaisaran Romawi. Ciri yang ketiga, kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang dalam kebudayaan Helenisme. Ciri yang keempat, gereja mulai diakui oleh kekaisaran Romawi dan gereja mendapat kebebasan dan menjadi tempat atau lembaga yang dihormati. Periode yang kedua dalam sejarah gereja umum adalah sejarah abad pertengahan pada tahun 590 sampai pada tahun 1492 hingga pada tahun 1517. Dibagi dalam beberapa ciri. Ciri yang pertama, awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai pada tahun 910 mulai menyebarkan Injil kepada suku-suku. Ciri yang kedua, sejarah abad pertengahan yang jaya pada tahun 910 sampai pada tahun 1300. Awal kejayaan abad pertengahan dalam reformasi Pancasila. Teologi pada awal abad pertengahan dikembangkan pertama-tama di sekolah teologi. Ciri yang ketiga, akhir abad pertengahan pada tahun 1300 sampai pada tahun 1492 hingga pada tahun 1517 Gereja Katolik Roma terjadi perpecahan dan krisis reformasi gereja dan pembaharuan untuk reformasi gereja. Untuk periode yang ketiga dalam sejarah gereja umum yaitu sejarah gereja Zaman Baru pada tahun 1492 hingga pada tahun 1517 sampai pada kini. Dalam sejarah gereja Zaman Baru ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1492 sampai pada tahun 1517. Reformasi yang terlihat pada abad pertengahan memuncak pada kritik yang diungkapkan oleh Martin Luther dan gereja-gereja baru yang terbentuk. Kedua, pietisme dan pencerahan pada tahun 1650 sampai pada tahun 1789, kecenderungan dalam mempertahankan hasil reformasi dan kontra-reformasi dan untuk mengatur kehidupan gereja sedemikian rupa. Yang ketiga, gereja sesudah revolusi Prancis pada tahun 1789 hingga kini. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya tentang periodisasi sejarah gereja umum. Salam.